Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan warga mendatangi Mapolda Papua menuntut polisi terus mengusut dugaan kasus asusila yang dilakukan mantan Bupati Biak. Bawaslu Papua menemukan 700 TPS rawan di mana banyak pemilih dalam DPT tidak memenuhi syarat. Sulitnya mendistribusikan logistik pilkada di pedalaman. Puluhan warga mendatangi Mapolda Papua Senin kemarin. Mereka menuntut polisi terus mengusut dugaan kasus asusila sesama jenis terhadap anak di bawah umur oleh mantan Bupati Biak berinisial HAN. Sambil membawa spanduk dan pamflet, pendemo diizinkan berorasi di pintu gerbang Mapolda Papua. Mereka mengapresiasi Polda Papua yang telah melakukan penangkapan tersangka dan dibawa ke Mapolda Papua. Polda Papua didesak tidak memberikan penangguhan penahanan serta terus mengusut tuntas kasus itu. Untuk itu kami, komunitas Pemuda Papua Perubahan, menyatakan sikap kami mengapresiasi Polda Papua dan Polres Biak yang sudah bekerja profesional dalam penangkapan dan penetapan Han sebagai tersangka kasus asusila. 2. Pelaku asusila tidak dapat ampun, harus dihukum karena semua sama di mata hukum. Meminta Kapolri serius menangani kasus ini dan tidak terpengaruhi intervensi luar karena ini murni kasus asusila, kekerasan seks sesama jenis. Tindakan Han adalah pelanggaran berat baik dari segi adat, agama. Kasus yang menjerat Han adalah kasus kriminal murni dan bukan politisasi. Sehingga jangan kaitkan pelecehan seksual dengan pilkada serentak. Pengunjuk rasa diterima perwakilan di Reskrimum Polda Papua AKBP Abdullah Wahid. Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua Kombes Beni Adi Prabowo mengatakan saat ini tersangka sudah ditahan selama 20 hari ke depan. Polisi juga saat ini sudah memeriksa 7 orang saksi. Penahanan di Direktorat Takti Polda Papua dan hingga saat ini masih proses pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa ulang, mengambil keterangan kembali terhadap korban. Dari hingga saat ini sudah 7 orang saksi yang diperiksa termasuk korban berinisial RR yang sudah diambil keterangannya. Kemudian kita juga sudah melakukan fair terhadap korban dan juga asesmen psikologi terhadap korban. Dan memang dari hasil fair ada bukti kekerasan fisik. Nah, ada ancaman yang disampaikan oleh tersangka kepada korban pada saat melakukan kekerasan seksual terhadap korban, di mana korban sempat menyampaikan bahwa apabila tidak mengikuti maunya maka dia akan mencari orang untuk membunuh. Dugaan kekerasan seksual terjadi pada 9 November lalu. Korban berinisial RR mengaku dibawa ke sebuah rumah oleh pelaku dan mendapatkan kekerasan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ribuan guru di Merauke, Papua Selatan, mulai dari guru taman kanak-kanak hingga tingkat SMA, melaksanakan upacara bendera di markas Kodim 1707 Merauke, memperingati Hari Guru Nasional pada hari Senin. Guru adalah profesi yang mulia, namun tidak sedikit guru di Indonesia justru terseret kasus hukum. Dalam momen spesial ini, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Merauke berharap agar masyarakat menghormati profesi guru yang berperan penting
mendidik dan menciptakan generasi yang lebih baik. Melihat kembali persoalan guru yang seringkali berhadapan dengan hukum, itu semua karena persoalan sepele ya, karena guru ya mungkin karena tampar ya, guru karena marah ya, sekarang semua ya larinya ya, orang tua ya. Jadi guru sekarang banyak dipersoalkan tentang ya, karena kekerasan terhadap siswa ya. Tapi kalau kita lihat bahwa pembentukan karakter anak itu ya tidak semudah kita paling telapak tangan ya. Guru melakukan itu ada batas kewajaran ya. Batas kewajaran, tidak pernah melakukan kekerasan ya di atas itu ya, di atas itu ya. Sehingga dengan adanya kesepahaman antara Polri dengan pengurus PGRI pusat ya, PGRI minta supaya ke depan polisi betul-betul melindungi guru ya, melindungi guru ya, dengan adanya kekerasan yang dihadapi oleh para guru ya. Persatuan Guru Merauke berharap penegak hukum lebih bijak dan tidak semena-mena memproses guru yang terseret kasus hukum. Karena tidak sedikit dari mereka justru menjadi korban kekerasan dari orang tua murid. Hari Guru tahun ini mengangkat tema Guru Berdaya Indonesia Jaya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke, Papua Selatan menyambut meriah pesta demokrasi pemilihan kepala daerah yang berlangsung hari ini. Di sejumlah tempat, warga bergotong royong membuat tempat pemungutan suara, seperti di salah satu gedung sekolah di Jalan Sumatera, Merauke. Sekolah Negeri Yapis Merauke dijadikan TPS bagi warga yang tinggal di Kelurahan Karang Indah, Merauke. Di halaman sekolah ini berdiri tenda untuk pemilih yang akan mencoblos. Di Kelurahan Karang Indah terdapat 14 TPS yang tersebar di 6 RT. Berapa banyak TPS yang ada di kelurahan ini, Pak? 14 TPS. 14 TPS. 14 TPS ya? Ya. Nah, dari 14 TPS ini berapa TPS yang menggunakan terop ini? Kelihatannya hampir semua. Hampir semua ya? Karena ada yang pakai gedung cuma 4, tetapi untuk pemilih datang harus duduk di luar, jadi kita harus buka yang kotak lagi. Nah, untuk setiap TPS itu ada pemilih ada berapa banyak di tempat ke situ, Pak? Sekitar 400 lebih sampai 500-an. Oh, gitu. Ya. Nah, untuk gedung-gedung yang digunakan gedung apa saja yang di Karang Indah ini? Akper, terus SD Yapis ini, SD Yapis 2, kemudian rumah Pak RT Nusa Barong, ditambah dengan SMA 2. Gitu. Yang lain di halaman rumah warga. Di halaman rumah ya. Tapi kira-kira untuk kekuatan TPS tersebut tidak akan terpengaruh ketika ada hujan besar atau mungkin angin kencang? Ya, sesuai dengan hasil survei kelihatannya aman-aman. Aman-aman saja, Pak ya. Ya, tidak becek. Pembangunan TPS semenarik mungkin untuk memikat warga agar mau memilih. Namun salah satu yang harus menjadi perhatian saat musim hujan saat ini, TPS harus kokoh sehingga tahan terpaan hujan dan angin. KPU Merauke berharap anggota KPPS memperhatikan hal tersebut agar tidak menimbulkan masalah. KPU menganjurkan agar TPS sebaiknya berada di dalam gedung. Kalau dari instruksi awal penyampaian kami kepada pada NEVO kami bahwa pembentukan KPPS itu harus menghindari resiko-resiko seperti itu, kehujanan, kebanjiran, dan angin. Kalau di kita kan angin yang cukup kencang sehingga akan membuat TPS bisa menjadi rusak. Himbauan kami begitu. Nah, kalau memang harus memakai gedung itu berarti hal baru yang harus ini karena kondisi TPS ini kan kondisi yang menyebar, artinya di lingkup warga tingkat RT RW di mana itu pemukiman dan belum tentu ada gedung di situ, gedung yang memadai, sehingga kebanyakan TPS itu dibangun artinya didirikan tenda, dibangun
atapnya dibikin entah dari baik seng maupun atau dari daun-daunan, karena sempatnya kan tentatif, ada temporary saja untuk satu hari itu, sehingga itu kondisi yang terjadi kita di lingkup Kabupaten Merauke ya, untuk TPS-TPS di terjauh. Kalau di dalam kota mungkin kita bisa kondisikan dengan gedung dan sebagainya, itu memungkinkan sekali untuk paling lambat kalau TPS itu kan paling lambat H-1 itu kan seharusnya sudah terbangun. Petugas KPPS sudah diarahkan untuk membangun TPS sehingga memasuki hari H itu sudah siap untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. Sebagian besar TPS terbuat dari tenda dan berdiri di luar gedung sehingga riskan saat musim hujan. Jumlah TPS di Merauke sebanyak 415 TPS yang tersebar di 22 distrik dan 179 kampung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang Pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu Papua memetakan kerawanan saat pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu menemukan 700 TPS rawan di mana banyak pemilih dalam DPT tidak memenuhi syarat. Komisioner Bawaslu Papua, Yofrey Piryamta, mengatakan untuk mencegah kerawanan, KPU akan berpatroli dan bekerja sama dengan masyarakat untuk memantau TPS rawan tersebut. Bawaslu Provinsi Papua mencatat ada 4 kabupaten yang memiliki indeks kerawanan tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus, yaitu Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Kota Jayapura. Potensi kerawanan antara lain kekerasan terhadap penyelenggara pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara, keamanan penyelenggara, dan mobilisasi massa untuk mencoblos. Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu Provinsi, KPU, pasangan calon dan pemerintah, aparat penegak hukum dan pemantau pemilihan, media, dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan yang demokratis. Provinsi melakukan strategi pencegahan diantaranya yang pertama, yaitu melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Yang kedua, koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait kepentingan. Yang ketiga, sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pemantau pemilu, kegiatan kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, ratusan kelompok penyelenggara pemungutan suara dari 4 kelurahan mengikuti BIMTEK Sirekap yang digelar di salah satu hotel. Tujuan BIMTEK untuk memantapkan para anggota KPPS tentang penggunaan aplikasi Sirekap. Komisioner KPU Mimika, Budiono, mengatakan aplikasi Sirekap wajib digunakan saat rekapitulasi untuk memudahkan pemantauan di setiap TPS. Jadi memang BIMTEK ini kita maksimalkan, mereka simulasi hari ini sampai tuntas juga. Jadi memang banyak kendala, mereka lupa password, terus HP-nya mungkin terhapus karena mungkin digunakan sama keluarganya dan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah semua bisa jalan. Jadi mereka sudah paham cara pengisian. Nah, Sirekap ini kan sifatnya mendokumentasikan hasil di TPS. Sebenarnya itu saja prinsipnya. Jadi alat bantu untuk mendokumentasikan hasil gitu, sehingga KPU mulai dari PPD sampai dengan di KPRI kita punya data hasil secara digital. KPU menugaskan 994 KPPS yang akan bertugas di 497 TPS yang tersebar di 20 distrik. Hendra dan Igo melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika.